Seorang gadis bernama Jenny yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni manusia, melainkan dihuni oleh makhluk misterius yang membahayakan dirinya selama berada di pulau ini. Jen sangat bingung karena temannya tertusuk terumbu karang dan mengalami pendarahan hebat. Jen mencoba menolong temannya dan menarik terumbu karang ini. Dan Jen kebingungan dan segera mencari minuman buat temannya. Dan dia berangkat ke dalam hutan, dan dia menemukan kelapa, dan dia membukanya buat temannya, supaya temannya cepat sadar. Namun nyawa temannya tidak tertolong, temannya tewas meninggalkan Jen. Ia tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, selain menunggu bantuan. Dan Jen mengitari pulau tersebut dan menemukan beberapa barang-barang peninggalan yang sepertinya dimiliki oleh orang-orang yang pernah ke pulau ini. Namun Jen merasa heran karena barang-barang peninggalan ditinggalkan begitu saja. Karena udah terlalu lelah, akhirnya Jen ingin beristirahat karena Jen merasa capek sekali pada hari ini. Dan membungkus temannya dengan daun. Dan hari pun udah malam, Jen pun tidur. Dan keesokan paginya, Jen udah bangun. Dan selama di pinggir pantai, dia melihat ada hiu yang sudah tercapik-capik bagian tubuhnya ya. Dan Jen mulai belajar membuat api dari batu-batuan ya. Dan juga Jen menemukan beberapa batu yang ada tanda-tanda dari orang-orang yang pernah singgah di sini. Nah, saat Jen mau menguburkan temannya, dia karena merasa capek, akhirnya Jen istirahat sebentar karena hari sudah malam. Jen membuat api unggun dan mempersiapkan untuk makan malam. Dan keesokan paginya, Jen kaget setengah mati ya, karena apa yang dilihatnya, jasad temannya itu hilang dan banyak darah berserakan di mana-mana. Jen bingung setengah mati, apa yang harus diperbuat? Akhirnya sambil was-was, Jen belajar membuat tombak untuk melindungi dirinya dari serangan musuh ya. Dan hampir tiap malam, Jen tidak bisa tidur ya, selalu terjaga terus. Dimana saat mulai malam hari, Jen duduk di bawah api unggun ya. Dia melihat foto-foto teman-temannya. Dan dia begitu kaget, karena merasa ada yang datang, dan dia menyalakan obor yang diluncurkan ke atas langit. Dan begitu kagetnya ketika melihat ada bayangan besar sekali menghampiri ke arah Jen. Dan kemudian tiba-tiba sesaat hilang kemudian. Jen semakin was-was karena dia sendirian di dalam hutan ini ya. Dan besok paginya, dia melihat foto-foto temannya. Dan ada dua mata yang ikut berfoto di belakang mereka ternyata. Dan itu adalah binatang buas itu. Jen mencoba berpikir tentang kehadiran binatang buas itu ya. Dan setiap hari selalu tidur di dalam sini, supaya dia merasa aman. Dan tiap malam Jen selalu gak pernah bisa tidur ya, karena ketakutan selalu datang. Dan besok paginya, Jen mulai berpikir dia akan mencari ikan hiu yang akan dijadikan santapan buat makan malam Jen. Dan ternyata ikan hiu itu hilang ya karena dimakan oleh monster itu. Hal ini membuat Jen gagal melihat apa yang sebenarnya ada di dalam pulau ini. Keesokan paginya Jen berdiam diri dan melihat ada sesuatu yang mengambang di atas laut ya. Dan ia segera mendekatinya dan ia semakin depresi. Rasa depresinya semakin bertambah ketika melihat rekannya terombang-ambing di lautan. Dan hanya memiliki badan setengah ya, bagian tubuh bawahnya sudah hilang. Jen semakin ketakutan. Dan Jen memiliki ide, ia kembali membuat umpan dari tubuh temannya ini yang sudah mati dan menggantungkannya tubuh temannya di pohon pada saat malam tiba. Dan Jen bersembunyi dan tetap siaga untuk mengawasi makhluk apa yang datang untuk menyantap tubuh temannya. Dan begitu kagetnya Jen, ternyata monster itu besar sekali. Jen langsung membuat hemok di atas pohon untuk menghindari terkaman dari monster laut itu. Tetapi usahanya gagal karena monster itu mencium keberadaan Jen. Dan hemok Jen ditarik hingga terjatuh dari pohon kelapa. Saat mencoba kabur, monster itu mengejar Jen. Namun Jen bisa membela diri. Ia kabur setelah menusuk beberapa kali monster itu dengan kayu. Akhirnya Jen bisa selamat dari terkaman monster itu. Tetapi kakinya Jen terluka karena terkena gigitan dari monster itu. Saat siang tiba,
Saat Jin sedang berenang, ia melihat sebuah perahu di lautan. Jin segera berenang dan menghampiri perahu karet itu. Ternyata di dalamnya ada kekasih temannya dan teman perempuannya. Jin senang sekali karena ada temannya yang bisa diajak berbicara. Dan Jin mengatakan bahwa mereka dan teman-temannya harus keluar dari pulau ini menggunakan perahu ini karena pulau ini tidak aman. Jin mengatakan ada monster laut di dalam laut ini. Teman-temannya pun menganggap Jin berhalusinasi. Meskipun sudah dijelaskan berulang kali, teman-temannya menolak untuk pergi. Esok paginya, Jin menyiapkan beberapa perlengkapan berupa pisau dan yang bermata tajam ya, untuk melindungi dirinya. Dan dia menjelaskan ke temannya sekali lagi, kalau di pulau ini benar-benar ada monster laut yang membahayakan nyawa. Hal tersebut membuat Jin nekat mencuri perahu karet untuk meninggalkan pulau, namun kepergok temannya dan lantas menghajar Jin supaya tenang dan mengikatnya di pohon. Jin begitu marah karena teman-temannya tidak ada yang mau mengerti bahwa di dalam laut ini ada monsternya. Dan setelah Jin sadar, Jin tetap memberikan pengertian kalau di dalam hutan ini itu ada monster yang membahayakan nyawa. Tetapi teman-temannya tetap tidak peduli dan tidak mau pergi dari pulau ini. Itu yang membuat Jin bertambah bingung. Dan Jin mulai menjelaskan kembali ke teman-temannya kalau di pulau ini ada monster yang membahayakan. Akhirnya Jin pun menyerah karena teman-temannya tidak ada yang mau percaya. Dan saat teman perempuannya jalan di pinggir pantai, tiba-tiba diseret oleh makhluk yang diceritakan Jin tadi. Jin panik bukan main dan segera melepaskan ikatannya. Dan ia mencegah teman lakinya untuk pergi membantu menolong teman perempuannya. Karena Jin tahu teman perempuannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya teman lakinya percaya jika di dalam pulau ini ada monster yang menakutkan. Tetapi naas, monster laut tersebut tidak membiarkan Jin dan teman lakinya keluar dari pulau ini. Ketika mereka berlayar menggunakan perahu karet, monster itu datang dan mendekati perahu mereka. Karena Jin merasakan keberadaan monster itu sudah dekat di sekitarnya, tak lama monster itu merobek-robek perahu karet itu. Dan monster itu menarik teman lakinya Jin dan akhirnya hilang di dalam laut. Dan beberapa saat kemudian, monster laut itu datang dan mengincar Jin dan menarik Jin ke dalam laut. Jin pun siap menyerang sehingga pertarungan antara monster laut terjadi. Jin mati-matian untuk melawan monster tersebut meski ukuran monster itu sudah pasti lebih besar darinya. Setelah berupaya untuk menusuk, mencabik, menyobek badan monster, akhirnya Jin dapat meloloskan diri. Dan akhirnya Jin berpikir dan bersiap-siap karena monster itu akan datang lagi di malam hari. Kemudian Jin mempersiapkan diri apa yang perlu dibawa, mulai dari mempersiapkan tombak, pisau lipat, dan batang pohon dengan ujung runcing. Ketika sore mulai datang dan malam mulai tiba, Jin mulai bersiap-siap. Monster laut mulai datang mengincar Jin, dan monster tersebut besarnya luar biasa ya, dan mulai berani menampakkan dirinya kepada Jin. Dan dia mulai mencari Jin. Dan Jin kemudian membakar semua hutan-hutan di sekitarnya. Dan Jin kembali berperang melawan monster laut ini habis-habisan. Akhirnya Jin menang.